Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fahmi. Di video ini saya akan meresensi dua buku. Yang pertama yaitu ini, Pelangi Cinta di Atas Sajadah, dan yang kedua ini, Mikrotik Kungfu Kitab 2. Nah, pertama yang ini, Pelangi Cinta di Atas Sajadah. Buku ini merupakan antologi cerpen yang ditulis oleh Muhammad Suropati dan diterbitkan oleh Kauna Pustaka. Buku ini merupakan cetakan pertama bulan Maret tahun 2015. Buku ini memiliki 168 halaman termasuk cover, dan judul yang ada di dalamnya berjumlah 16 judul. Saya akan meresensi salah satu cerpen berjudul Cinta Gila Ratu Eldora. Ini merupakan cerita yang panjang dan menarik menurut saya. Cerita ini berkisah tentang ratu cantik di sebuah pulau yang jauh. Awalnya Ratu Eldora adalah ratu yang bijak dan taat kepada suaminya. Kehidupan rakyatnya saat itu juga aman dan sejahtera. Beberapa tahun kemudian ratu mengangkat juru tulis kerajaan namanya Al-Mahdi, seorang pemuda gagah, tampan, dan arif perangainya. Awalnya ratu bersikap biasa-biasa saja, namun lama-kelamaan ia tertarik kepada Al-Mahdi. Meskipun tak ada sesuatu untuk dicatat, ratu sering meminta Al-Mahdi datang menghadapnya. Melihat keanehan itu, Al-Mahdi tahu maksud sang ratu, namun ia bersikap seolah tidak tahu. Pada suatu malam, ratu berkata kepada Al-Mahdi, "Jika suatu hari nanti suamiku meninggal, apakah kamu mau menjadi penggantinya?" Maka Al-Mahdi pun ragu-ragu menjawabnya. Lalu Al-Mahdi berkata, "Maaf tuanku, apakah tidak ada lagi hal penting yang harus saya catat?" Dia mengalihkan pembicaraan. Maka ratu menyuruhnya pergi karena kecewa. Al-Mahdi segera pergi meninggalkan ratunya. Sementara itu, saat suami Ratu Eldora tertidur, ratu berpikir keras agar bisa mengawini Al-Mahdi. Ia memikirkannya hingga tertidur. Pagi harinya, ratu curhat dengan Mimin. Dia adalah salah seorang pelayan yang akrab dengannya. Ratu berkata, "Jika Anda seorang ratu yang jatuh hati, maka apa yang harus dilakukannya, Mimin?" Mimin menjawab dengan santainya, "Cinta itu harus terwujud. Kalau ditolak, maka cinta tersebut harus ditindak, tuanku." Ratu senang mendengar jawabannya, lalu menyuruh Mimin untuk merahasiakannya kepada siapapun. Ratu sudah terbutakan dengan cinta. 2 hari kemudian, ratu pun meracuni suaminya. Sang suami pun mati keracunan. Ratu menyuruh pengawalnya menangkap dan memenjarakan Al-Mahdi atas tuduhan telah membunuh raja dengan racun. Berita itu tersebar dengan cepat. Banyak masyarakat, rakyat yang datang ke istana menuntut kepada ratu agar memancung Al-Mahdi. Namun ratu menyuruh mereka pulang dengan alasan akan memancungnya besok lusa. Kemudian ratu turun ke penjara menemui Al-Mahdi dan dia merawinya untuk kedua kalinya. Al-Mahdi tetap menolak ajakan ratu. Dia mengatakan bahwa dirinya lebih memilih dipancung daripada menuruti kemauannya. Sang ratu pun semakin marah. Dengan rasa malu, dia meninggalkan Al-Mahdi. Namun di sudut kota ada seorang yang tidak percaya bahwa Al-Mahdi telah membunuh raja. Dia adalah Ihsan Salim, adik kandung raja. Dia menuju suatu tempat karena sangat penasaran siapa yang membunuh kakaknya. Ternyata si Ihsan ini mendatangi peramal yang terkenal paling hebat di seluruh negeri. Namun sayangnya ratu tidak mengetahui hal ini. Di sana peramal itu berkata, "Tanyakan saja pada si terdakwa, dia lebih pintar dariku. Setahuku, dia adalah orang yang paling jujur di negeri ini." Setelah mendengar jawaban dari peramal tersebut, dia langsung datang ke penjara istana, lalu bernegosiasi dengan penjaga penjara dan akhirnya diizinkan untuk memenuhi Al-Mahdi. Dan dengan segera dia menanyakan kepada Al-Mahdi, "Siapa pelaku sebenarnya?" Dan Al-Mahdi menjawab, "Aku belum tahu." Lalu Al-Mahdi menyuruh Salim agar membaca istighfar dan banyak amalan lainnya.
Salim mengiyakan perintah dari Al-Mahdi dan pulang ke rumahnya. Hari mulai gelap. Ihsan juga telah melakukan semua perintah yang diperintahkan Al-Mahdi kepadanya hingga ia tertidur. Namun tidak dengan Al-Mahdi. Ia berzikir sepanjang malam dan berdoa supaya apa yang dilakukan Ihsan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh pun tiba dan istana digembarkan oleh teriakan-teriakan Ratu Eldora. Ratu berteriak seperti orang gila. Dia memuji-muji Al-Mahdi lalu memaki-makinya, kemudian tertawa lepas dan menangis keras-kerasnya. Para pelayan ketakutan dan pengawal pun bingung. Kemudian datanglah Ihsan yang seakan sudah mengerti apa yang terjadi. Di depan pengawal dan pelayan istana, ia berkata, "Ini adalah akibat pengkhianatan seorang istri terhadap suaminya." Semua orang terdiam dan tak lama kemudian datanglah Al-Mahdi dan penjaga penjara. Al-Mahdi berkata, "Aku dan penjaga ini telah membuka penjara dan membiarkannya tetap terbuka. Aku akan berdoa kepada Allah di depan kalian semua. Jadi siapa yang dengan sendirinya memasuki penjara, maka dialah yang meracuni raja." Maka setelah Al-Mahdi berdoa di hadapan mereka, Ratu Eldora tiba-tiba berlari melewati mereka tanpa menoleh sedikit pun. Ternyata Ratu berlari menuju ruang penjara. Sesampainya di sana, Ratu Eldora tertawa lepas seperti orang gila. Maka teranglah bahwa pelaku pembunuhan adalah ratu mereka sendiri. Berita itu pun menyebar dengan sangat cepat. Sang raja telah mati dan ratu pun menjadi gila. Akhirnya karena ratu belum memiliki keturunan, maka Ihsan Salim lah dengan kesepakatan bersama diangkat menjadi raja. Nah, kelebihan dari buku ini adalah ceritanya menarik dan bahasanya ringan sehingga enak untuk dibaca. Sedangkan kekurangannya adalah terdapat beberapa kata yang sulit dimengerti. Dan penulis tidak menambahkan catatan kaki di bawahnya. Jadi itu kekurangannya. Oke, kita lanjut ke buku yang kedua ya, yang ini. Ini. Ya, ini buku kedua ini berjudul Mikrotik Kungfu Kitab 2. Ini ditulis oleh Rendra Tawijoyo dan diterbitkan oleh penerbit Jasakom tahun 2016. Buku ini memiliki sekitar 260 halaman. Nah, Mikrotik Kitab 2 ini adalah seri kedua dari tetralogi Mikrotik Kungfu dan ditulis khusus untuk pemula. Mungkin ini terdiri dari 9 bab. Masing-masingnya yang pertama ini bab 1 mengenai static routing, itu termasuk konfigurasi load balance dan failover DHCP server. Yang kedua yaitu membahas mengenai DHCP server, ini juga termasuk tentang DHCP alert dan DHCP relay. Yang ketiga membahas tentang teknik bridging, dan yang keempat mengenai wireless network, mulai dari point to point to multi point, virtual access point, sampai tool dan keamanan jaringan. Dan ini khusus untuk bab 5, 6, dan 7 ini membahas tentang firewall. Nah, di bab 5 itu membahas tentang firewall filter, di mana itu bisa untuk menyaring paket. Dan di bab ke-6 tentang firewall NAT, gunanya untuk mentranslasikan alamat. Dan yang di bab 7 ini tentang firewall mangkal untuk menandai paket. Di bab 8 yakni tunneling, termasuk penerapan PPTP dan PPPoE. Dan yang terakhir yaitu bab ke-9 membahas tentang PCQ atau per connection queue. Nah, kelebihan dari buku ini adalah selain dijelaskan tentang konfigurasi pada setiap babnya, terdapat pula gambar-gambar konfigurasinya dan ditambah skenario penerapannya. Dan kalau digunakan sekarang tahun 2020 ya, buku ini masih relevan karena di sini masih menggunakan ini router OS versi 6. Nah, buku ini masih kompatibel ya sama di zaman sekarang. Nah, kekurangannya ini kertas ini mudah lepas. Nih, contohnya ini mudah lepas nih. Sudah lemnya kurang
kurang kraket. Nah mungkin itu kualitas kertasnya juga kurang bagus menurut saya. Mungkin sekian dari saya, resensi 2 buku yang berjudul Pelangi Cinta di Atas Sajadah dan yang kedua Mikrotik Kungfu Kitab 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.